Oke, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tutorial pengisian SPT PPH pasal 21 untuk melakukan perhitungan, melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi iSPT. PPH pasal 21. Kita pilih database. Pilih database. Nah, kalau kan ini udah kita buat, kalau kita belum buat, kita pilih ke ganti folder. Lalu kita bisa ganti folder, lalu kita tambahkan database kosong. Kita ambil database kosongnya, misalkan ini. Lalu sini ada database kosongnya. Ntar kita pilih database kosong dan kita buat database yang baru. Di situ nanti kita masukin nama database yang kita mau pakai. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih DB-nya sesuai. Misalkan kita klik ini, langsung pilih DB, masuk ke username, administrasi. Passwordnya 123. Ke login. Oke. Lanjutkan. Pilih SPT. Kalau kita belum mempunyai database-nya, maksudnya kita belum mau masuki masa pajaknya, SPT-nya, kita tinggal buat di sini. Masa pajak apa yang kita mau buat? Misalkan dari Januari, jadi kita buat dari Januari. Kita buat Januari, tahunnya kita ganti juga. Kita bisa ketik langsung. Misalnya Januari 2020, tinggal buat SPT. Karena kita sudah buat, jadi kita sini pilih ke buka SPT. SPT, tinggal klik Januari, terus langsung buka SPT. Isi SPT-nya daftar pemotongan pajak, terus 1 masa pajak. Kita klik, bisa kita lihat nih yang udah kita isi. Nama Fernando Torres, terus jumlah penghasilannya, PPH dipotongnya. Setelah sudah diisi sesuai yang diminta, langsung ke simpan. Klik simpan. Nah, kita masukinnya sesuai dengan Excel ini ya. Sini ada nih, Fernando. Nah, nama Fernando. Kita masukin nama Fernando-nya, lalu kita masukin lagi NPWP-nya sesuai di sini. Terus habis itu, karena dia pegawai tetap, kodenya 21101. Lalu penghasilannya, nah ini penghasilannya 36 juta, kita masukin penghasilan per bulannya. Lalu PPH yang dipotong, karena kita sudah membuat Excel perhitungan PPH 21-nya, kita sudah mendapatkan ini PPH terutangnya itu 4.702.500. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya yang nomor 2, sama kita mengerjakan dengan kasusnya. Ya, lanjutin. Ke Cristiano Ronaldo. Boleh diklik, Kak. NPWP, berhubung NPWP-nya ada, jadi 0000. Terus kode objek pajaknya pegawai tetap. Terus jumlah penghasilan pajaknya 27.500.000, PPH dipotongnya 2.731.250. Ini sesuai dengan Excel. Simpan. Lanjut ke Muller. NPWP-nya sesuai dengan Excel. Terus kode objek pajaknya tetap, pegawai tetap. Sama jumlah penghasilannya 17 juta, PPH dipotongnya 1.194.333. Simpan. Bisa kita lihat total jumlah penghasilannya 80.500.000, total jumlah PPH dipotongnya 8.718.083.
Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, ini jumlah pegawainya itu 1. Karena yang kolase itu kan ada 1 yang tidak mencapai PTKP, kurang dari PTKP. Jumlah penghasilan brutonya 5 juta. Terus yang C-nya hasilnya 85.500.000 dari jumlah A ditambah B, total jumlah PPh-nya 8.718.083. Simpan, Kak. Tidak final. Setelah itu kita ke isi SPT, SPT induk. Nah, yang ini daftar pemotongnya bagian 1 kita cek udah sesuai belum pegawai tetapnya. Terus yang 85.500.000 jumlah penghasilan brutonya. Untuk jumlah pajak penghasilannya 8.718.083 sudah sesuai. Terus yang ke bagian 2. Ini kita lihat di sini 8718083 itu jumlah PPh pasal 21 dan pasal 26 yang kurang atau lebih di store. Selanjutnya yang bagian C dicek. Terus yang D untuk ini formulir 1721 dicentang terus 1 lembar. Terus yang ke-7 ini pemotong. Terus NPWP-nya sesuai dengan Excel, namanya Fernando Torres, tanggalnya sesuai dengan masanya, terus tempatnya Jakarta. Ini NPWP-nya ini pakai NPWP direktur. Sesuai dengan NPWP direktur untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong. Oke, kalau sudah kita bisa simpan. Lanjut. Ke CSP ya. Kalau kayak mengekspor, mengimpor. Untuk membuat CSP, kita klik ekspor, lalu ke referensi. Kalau Kak, potong ya ntar. Pembuatan CSP, pelaporan SPT. Ini kita buka CSP, pembuatan CSP, pelaporan SPT. Sini adalah pembuatan CSP untuk pelaporan SPT. Kita pilih tahun pajaknya. Di sini kita di sini klik buat file, lalu simpan. Tidak boleh diganti kode-kode namanya ini karena ini data buat di kantor pajak. Nah, lalu data itu tinggal dibuka untuk pembayaran ke kantor pajak. Setelah itu isi SPT ke menu. Nah ya, kita lihat ini kode akun pajaknya 41121, kode jenis setorannya 100, tanggal SSP-nya sesuai dengan masa pajaknya.
Terus NTPN-nya itu didapatkan setelah pembayaran pajak. Ya, setelah itu kita ke jumlah PPh-nya 8.718.083. Simpan. Udah. Setelah itu ke CSV. Untuk membuat CSV-nya, buat file. Kita klik pilih masa yang akan kita buat filenya. Januari, berarti buat file. Jangan diubah kode-kodenya ya. Nanti soalnya nggak bakal bisa dibuka. Save.